Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Irbiani Prijayanti dari kelas 3 KPGSD dengan nomor induk mahasiswa 19010255373. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas individu pada mata kuliah Pendidikan Matematika 2 dengan dosen pengampu Ibu Nur Afni, MPD. Sebelum belajar, jangan lupa untuk membaca doa terlebih dahulu supaya pembelajaran yang kita lakukan hari ini semakin bermanfaat. Pada video kali ini, kita akan belajar mengenai tahap perkembangan geometri mulai dari level 1 sampai dengan level 4. Didengarkan dan disimak dengan baik ya teman-teman. Sebelumnya, saya akan memberitahukan pengertian geometri dari beberapa sudut pandang. Yang pertama, dari sudut pandang psikologi. Geometri berupa pengalaman visual dan spasial, misalnya bidang, pola, pengukuran, dan pemetaan. Sedangkan dari sudut pandang matematika, geometri menyediakan pendekatan-pendekatan untuk pemecahan masalah, misalnya gambar-gambar, diagram, sistem koordinat, vektor, dan transformasi. Hal ini dikemukakan oleh Burger dan Saugnesi dalam Widianto dan Rofiah tahun 2012. Kemudian, menurut Ismiani dalam Faudiahnido tahun 2013, menyatakan bahwa geometri adalah pemahaman konsep berbagai bentuk geometri bangun datar dan bangun ruang. Mengenal nama dan ciri-ciri berbagai bentuk geometri itu, serta mencari bentuk-bentuk yang sama dengan masing-masing bentuk tersebut dalam dunia nyata. Jadi, dari beberapa pendapat yang dinyatakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa geometri adalah pendekatan untuk memecahkan suatu masalah dalam mengenali bentuk benda, membandingkan, membedakan, dan juga membedakan kesamaan dan perbedaan bentuk suatu benda yang ada di sekitar. Selanjutnya, ada tujuan mempelajari geometri. Menurut Gardner, menjelaskan bahwa pengenalan bentuk geometri yang baik, selain dapat meningkatkan kemampuan kognitifnya, anak dapat memahami lingkungannya. Selain itu, anak mampu berpikir matematika secara logis dan dapat memahami konsep sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Seperti, ketika anak melihat koin uang logam, anak akan tahu kalau bentuknya lingkaran, bulat. Kemudian buku, bentuknya seperti segi empat. Lalu atap rumah, bentuknya segitiga. Dan masih banyak lagi. Pembelajaran secara konkret melalui benda-benda yang dikenalkannya memudahkan untuk anak lebih cepat memahami dari perbedaan bentuk, ciri-ciri, dan sifat dari suatu benda. Lalu, mengapa kita harus belajar geometri? Berdasarkan laporan Trend in International Mathematics and Science Study atau TMISS tahun 2011, menerangkan bahwa siswa tingkat 8 pada tahun 2011 menunjukkan nilai skala rata-rata kemampuan matematika siswa di Indonesia menduduki peringkat 37 dari 43 negara. Wow, peringkat 37 dari 43 negara. Ini artinya kita menduduki peringkat 6 terakhir. Maka dari itu, mulai sekarang kita harus memperbaiki masalah ini supaya kita tidak lagi menjadi peringkat 6 terakhir ya teman-teman. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai tahap perkembangan geometri. Menurut teori Van Hill, seseorang akan melalui 5 tahap perkembangan berpikir dalam belajar geometri. Kelima tahap perkembangan berpikir Van Hill adalah yang pertama, tahap 0 atau visualisasi, yang kedua tahap 1 atau analisis, yang ketiga tahap 2 atau deduksi informal, yang keempat tahap 3 atau deduksi, dan yang kelima tahap 4 atau rigor. Teori ini
dikembangkan oleh dua pendidik berkebangsaan Belanda, yaitu Pierre Marie van Heel dan Dina van Heel Geldof, yang ditulis oleh Crowley tahun 1987. Kalau tadi tahap perkembangan geometrinya menurut Crowley, sekarang menurut Nuraini tahun 2008, di mana ia langsung memulai pada level 1 atau visualisasi. Level 1 atau visualisasi, siswa mengenali gambar-gambar bangun geometri melalui penampilannya saja. Kemudian level 2 atau analisis, siswa dapat mengenali dan menyebut sifat-sifat suatu bangun geometri, tetapi mereka tidak melihat hubungan di antara sifat-sifat ini. Selanjutnya, level 3 atau abstraksi, atau disebut juga informal deduksi, siswa mempersepsi hubungan di antara sifat-sifat dan di antara gambar-gambar. Dan yang terakhir, level 4 atau deduksi, siswa dapat mengkonstruksi bukti, memahami peran aksioma dan definisi, dan mengetahui makna dari kondisi-kondisi yang perlu dan yang cukup. Oke, saya akan membahas lebih lanjut mengenai level-level pada tahap perkembangan geometri yang dikemukakan oleh Nuraini tahun 2008. Yang pertama ada level 1 atau visualisasi. Siswa mengenali gambar-gambar bangun geometri melalui penampilannya saja. Jadi, pada tahap ini, siswa mengenal bentuk-bentuk geometri hanya sekedar berdasar karakteristik visual dan penampakannya. Siswa secara eksplisit tidak terfokus pada sifat-sifat objek yang diamati, tetapi memandang objek sebagai keseluruhan. Oleh karena itu, pada tahap ini, siswa tidak dapat memahami dan menentukan sifat geometri dan karakteristik bangun yang ditunjukkan. Contohnya seperti, siswa sudah paham kalau persegi itu yang warnanya biru tua, atau segitiga yang warnanya kuning, atau juga lingkaran yang warnanya hijau. Kalaupun tidak diberi nama, seperti pada contoh, siswa sudah mengetahui kalau persegi itu yang warna biru tua. Lalu yang segitiga warna apa? Yang warna kuning. Seperti itu. Kemudian ada level 2 atau analis. Siswa melihat gambar-gambar sebagai kumpulan sifat-sifat. Mereka dapat mengenali dan menyebut sifat-sifat suatu bangun geometri. Tetapi, mereka tidak melihat hubungan di antara sifat-sifat ini. Seperti apa sih maksudnya? Jadi, pada tahap ini sudah tampak adanya analisis terhadap konsep dan sifat-sifatnya. Siswa dapat menentukan sifat-sifat suatu bangun dengan melakukan pengamatan, pengukuran, eksperimen, menggambar, dan membuat model. Contohnya, yang warna biru tua ini kenapa bisa dikatakan persegi? Karena memiliki 4 sisi yang sama panjang. Lalu yang warna ungu kenapa bisa dikatakan persegi panjang? Karena memiliki 4 sisi, namun hanya 2 sisi yang sama panjang dan berhadapan. Lalu, kenapa bisa dikatakan segitiga? Karena sisinya ada 3. Meskipun demikian, siswa belum sepenuhnya dapat menjelaskan hubungan antara sifat-sifat tersebut. Belum dapat melihat hubungan antara beberapa bangun geometri dan definisi tidak dapat dipahami oleh siswa. Selanjutnya, level 3 atau abstraksi atau bisa disebut juga informal deduction. Siswa mempersepsi hubungan di antara sifat-sifat dan di antara gambar-gambar. Namun harus diingat ya, kalau di level 2 siswa belum menguasai, maka ia tidak dapat maju untuk ke level 3. Misalkan, persegi, sifat-sifatnya memiliki 4 sisi yang sama panjang, memiliki 4 sudut yang sama besar, setiap sudut yang dimilikinya siku-siku yaitu 90 derajat,
dan memiliki dua diagonal sama panjang yang saling tegak lurus. Lalu, ada persegi panjang. Sifat-sifatnya memiliki dua sisi yang berhadapan sama panjang, memiliki 4 sudut yang sama besar, setiap sudut yang dimilikinya siku-siku yaitu 90 derajat, dan memiliki dua diagonal sama panjang dan tidak saling tegak lurus. Yang membedakan persegi dan persegi panjang yaitu di persegi panjang sisi yang sama panjang yang berhadapannya. Jadi ada dua pasang sisi yang sama panjang dibangun persegi panjang. Lalu hubungannya apa? Persegi dan persegi panjang berhubungan karena mereka berdua sama-sama termasuk ke dalam bangun segi 4. Terakhir, level 4 atau deduksi. Siswa dapat mengkonstruksi bukti, memahami peran aksioma dan definisi, dan mengetahui makna dari kondisi-kondisi yang perlu dan yang cukup. Dan pada tahap ini, siswa berpeluang untuk mengembangkan bukti lebih dari satu cara. Contohnya, dengan menghitung keliling dan luasnya. Jika siswa tidak tahu definisi dari bangun datar tersebut, maka ia akan kesulitan untuk menghitung keliling maupun menghitung luasnya. Nah, di sini ada bangun persegi yang sudah memiliki ukuran 5 cm. Lalu bagaimana menghitung keliling dan menghitung luasnya? Rumus dari keliling yaitu sisi ditambah sisi ditambah sisi ditambah sisi atau 4 kali sisi. 4 itu banyaknya sisi yang ada di dalam persegi. Lalu kita masukkan angkanya. Keliling sama dengan 4 dikali 5 cm. Sama dengan 20 cm. Kemudian untuk luasnya bagaimana? Untuk luas rumusnya sisi dikali sisi. Sama dengan 5 dikali 5. Sama dengan 25 cm. Lalu, ada bangun persegi panjang yang memiliki ukuran panjangnya 12 cm dan lebarnya 8 cm. Terus bagaimana untuk menghitung keliling dan luasnya? Untuk menghitung kelilingnya, rumusnya 2 dikali panjang tambah lebar. Langsung saja kita masukkan angkanya. Jadi 2 buka kurung 12 ditambah 8 cm. Kelilingnya sama dengan 40 cm. Lalu untuk luasnya, panjang dikali lebar. 12 dikali 8 cm. Sama dengan 96 cm. Jadi kesimpulannya, setiap tahap dalam teori Van Hill menunjukkan karakteristik proses berpikir siswa dalam belajar geometri dan pemahamannya dalam konteks geometri. Kualitas pengetahuan siswa tidak ditentukan oleh akumulasi pengetahuannya, tetapi lebih ditentukan oleh proses berpikir yang digunakan. Dengan demikian, guru harus menyediakan pengalaman belajar yang cocok dengan tahap berpikir siswa. Nah, itu dia tahap perkembangan geometri mulai dari level 1 sampai dengan level 4. Mudah kan? Mari kita tingkatkan lagi pemahaman geometri supaya Indonesia tidak lagi menjadi peringkat 37 dari 43 negara ya teman-teman. Cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika banyak kekurangannya. Terima kasih sudah mendengarkan, menyimak, menonton dengan baik. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Dan tetap mematuhi protokol kesehatan jika ingin keluar rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.